Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Rugaya dari SMK Negeri Paku, calon guru penggerak Angkatan 8 Poliwali Mandar. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata supervisi akademik modul 2.3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Gaya dari SMK Negeri Paku, calon guru penggerak Angkatan 8 Poliwali Mandar. Baiklah, hari ini saya Hajar Gaya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Ibu Suryani akan melakukan supervisi klinis sebagai bagian dari refleksi pengembangan kompetensi diri kami sebagai seorang guru. Nah, baiklah, Ibu Suryani, selamat pagi. Ibu Suryani, apa kabar? Iya, selamat pagi. Alhamdulillah kabar baik. Oke, apakah Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baiklah Ibu Suryani, apa boleh Ibu Suryani memperkenalkan diri sebelumnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suryani. Guru bahasa Indonesia kelas 11 dan alhamdulillah hari ini saya bersama Hajar Gaya yang akan melakukan percakapan observasi. Iya, oke, makasih Bu Suryani atas sesi perkenalannya. Dan Ibu Suryani ini bagaimana perasaan Ibu Suryani akan melakukan supervisi pra-observasi kali ini? Ya, pertama yang saya senang karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, sehingga saya nantinya tahu apa hal yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru, hal yang masih perlu diperbaiki sebagai guru. Oke, Ibu Suryani, apa hal yang ingin dikembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari siswa maupun dari Ibu sendiri? Nah, kalau kita berbicara tentang hal yang akan kita kembangkan, siswa tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan serta meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam memiliki tujuan belajar para siswa yang beragam. Ya, oke, terima kasih Bu Andina. Apa boleh saya tahu Bu, pada pembelajaran kali ini apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu Ani? Baik, kalau kita berbicara tentang tujuan pembelajaran, nah di tujuan pembelajaran ini ada 4 hal yang perlu kita capai. Yang pertama adalah melalui kegiatan menyimak peserta didik menunjukkan unsur-unsur pembangunan cerita pendek dengan tepat. Yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur pembangunan cerpen dengan tepat. Dan yang ketiga adalah melalui kegiatan diskusi, kelompok peserta didik dapat mengonstruksi cerpen dengan memperhatikan unsur pembangunan cerpen dengan tepat. Dan yang keempat adalah secara mandiri peserta didik memproduksi cerita pendek unsur pembangunan cerpen. Oke, jadi tujuan pembelajaran Ibu Suryani kali ini adalah menyimak, yaitu peserta didik menunjukkan unsur-unsur pembangunan cerita dengan cerita pendek dengan tepat ya. Iya. Jadi nanti ada kegiatan diskusi ya Ibu. Jadi kelompok peserta didiknya dapat menganalisis unsur-unsur pembangunan cerpen dengan tepat ya. Ya betul. Jadi melalui kegiatan diskusi nanti kelompok peserta didik dapat mengonstruksikan cerpen dan memperhatikan unsur-unsur pembangunan cerpen tersebut. Nah, baiklah Ibu Ani, kira-kira ada pengembangan yang akan dicapai itu apa ya Ibu Ani ya? Nah, kalau kita berbicara tentang area pengembangan atau yang akan kita capai di dalam pembelajaran itu sendiri,
saya akan membagi dua perkembangan. Yang pertama adalah saya melihat dari sudut pengetahuan, dan yang kedua adalah saya melihat dari sudut keterampilan. Nah, kalau dilihat dari uraian sudut pengetahuan itu sendiri, saya bagi akan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah siswa menemukan unsur-unsur penggunaan cerpen itu sendiri. Nah, dan yang kedua adalah dalam hal pengetahuan, siswa akan menemukan unsur cerpen. Nah, dalam keterampilan, saya akan mulai dapat menyesuaikan diri cerita dengan sumber-sumber pengalaman yang mereka miliki. Saya kira demikian. Oh ya, jadi nanti Bu Suryani mengembangkan pengetahuan dan keterampilan ya Ibu ya, di mana siswa menemukan unsur-unsur penggunaan cerpen ya. Kemudian kalau dari segi keterampilan, siswa menyesuaikan isi cerita dengan sumber-sumber pengalaman yang mereka miliki, jadi langsung mereka praktek ya Ibu ya. Oke. Ibu Ani, saya mau mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan atau diterapkan di kelas, mungkin dari segi strategi, apa yang dikembangkan, kemudian model pembelajaran ataupun metode-metode pembelajaran yang Ibu Ani akan lakukan. Baik. Kita kalau di dalam strategi, kita berbicara tentang strategi atau persiapan yang akan saya lakukan nantinya di kelas. Yang pertama adalah pembelajaran berdifferensiasi berdasarkan kesiapan siswa itu sendiri dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama. Nah, saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang model pembelajaran, nah saya akan menerapkan dengan model PBL. Nah, saya kira demikian. Oh ya, oke. Jadi nanti Bu Suryani akan menggunakan strategi pembelajaran berdifferensiasi ya. Kemudian menggunakan model pembelajaran yang problem based learning. Jadi gitu ya Ibu ya. Kemudian kira-kira bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan nantinya di dalam kelas? Jadi apa kira-kira ya? Iya, baik. Kalau tentang media, saya kira kita sudah paham bersama bahwa kita sebagai guru tentu media pembelajaran yang paling utama yang kita persiapkan adalah RP-nya itu sendiri. Nah, media cerpen dengan bentuk dalam bentuk video, ada beberapa contoh yang saya akan tayangkan nantinya. Dan yang kedua adalah laptop, spidol, papan tulis, dan LKPD yang akan saya akan bagikan nanti di siswa masing-masing kelompok. Jadi Ibu Suryani menggunakan media laptop, kemudian LCD, dan yang lebih utama itu adalah LKPD. Ya, betul sekali Bu Anina. Kalau begitu saya mau tanya kira-kira kapan akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Hari apa, jam keberapa, dan kelas berapa? Ya, baik. Kebetulan kita berdasar dengan jadwal yang ada hari ini di kelas 11 ada di hari Jumat, ada jam pertama sampai di jam ketiga sebagai guru bahasa Indonesia di situ ada jadwal saya di hari Jumat. Insyaallah. Oh ya. Jadi hari ini hari Jumat kita bisa ya Ibu ya. Nah, baiklah Ibu Ani, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada saya. Nah, jadi nanti saya akan mengobservasi langsung Ibu Suryani pada saat mengajar ya. Saya akan melakukan observasi di kelas. Nah, saya akan melihat, mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas yang Ibu ajar. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir. Nah, percakapan yang terakhir itu adalah namanya percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik ya Ibu ya. Jadi sebelum Ibu Ani, terima kasih sebelum kita akhiri. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan hari ini? Ya, baik. Kalau kita berbicara tentang apa yang saya dapatkan dari hasil pembicaraan kita pada hari ini, ya saya mendapatkan gambaran bagaimana mengenai apa dan media apa yang saya akan gunakan nantinya, dan saya akan persiapkan dari sekarang insyaallah. Oke, terima kasih.
kasih atas waktunya Ibu Suryani sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dalam observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi pembelajaran ya. Sampai ketemu di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah perbincangan saya dengan rekan kerja saya Ibu Suryani, guru bahasa Indonesia di SMK Negeri Paku. Percakapan pra observasi ini sangat membantu saya dan Ibu Suryani dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk berdiri. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, saya akan memberikan kehadirannya terlebih dahulu. Didengarkan baik-baik. Amril, Miss Dawia, Nur Aniza. Kita doakan teman-teman kita tadi yang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan cepat sesuai dengan apa yang kita rasakan pada hari ini. Mudah-mudahan mereka juga sehat kembali agar bisa melakukan pembelajaran seperti kita pada hari ini. Untuk memupuk nasionalisme yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia, alangkah bagusnya saya persilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, ini tadi salah satu lagu nasional yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Di mana menggapai cita-cita kalian, kita harus tetap terus maju, pantang mundur. Siapa yang masih ingat, kita akan belajar tentang apa sekarang? Baik, cerpen. Tetapi sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini terkait dengan cerpen, alangkah bagusnya kita kembali kepada materi kita, mengulas kembali materi yang tentang ceramah, Bu. Nah, tentang ceramah. Siapa yang bisa memberikan pengertian ceramah itu? Saya, Bu. Ceramah adalah cara berdakwah yang disampaikan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada audiens. Kita tadi sudah memberikan ingatan atau mengingatkan kita kembali tentang materi kita di minggu kemarin tentang ceramah. Dia sudah menjelaskan apa itu ceramah. Setidaknya kita sudah mengingat kembali bahwa pembelajaran kita di minggu kemarin adalah terkait dengan ceramah. Untuk pembelajaran kita hari ini yaitu kita masuk pada kompetensi dasar. Kita harus mengetahui apa kompetensi yang akan bilang mengenai menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Nah, unsur pembangun cerpen itu pertama. Nah, silahkan kalian menyimak video yang akan saya tayangkan untuk pertanyaan sesuai dengan cerpennya. Di bangku SMP, aku mengerti tentang fakta itu kejujuran. Pilihan untuk berbohong dan jujur, hal itu yang aku hadapi saat aku menghadapi ujian sekolah. Kita sudah menyimak sama-sama video tadi yang cerpen yang saya putarkan di atas. Siapa yang tahu apa judul cerpen tadi? Silakan. Arti kejujuran. Arti kejujuran. Berikan aplaus untuk teman-teman. Arti kejujuran menurut saya, kita harus jujur dalam melakukan sesuatu atau perbuatan. Contoh kecilnya tidak menyontek saat pembelajaran berlangsung. Kita berikan aplaus untuk teman-teman. Sebagaimana video tadi yang sudah dijelaskan bahwa kita dituntut untuk senantiasa berbuat jujur, berbuat adil. Di dalam video tadi sudah dijelaskan ketika dia melakukan contekan dengan membawa catatan-catatan kecil dengan beberapa materi untuk senantiasa bisa berbuat jujur. Pada materi kita kali ini, saya akan masuk pada materi cerpen. Untuk lebih memahami tentang cerpen, mari kita simak materi berikutnya di atas. Pengertian cerpen, siapa yang bisa memberikan pengertian cerpen itu? Saya, Bu. Silakan. Cerpen adalah cerita pendek yang terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Berikan aplaus untuk temannya.
pengertian cerpen itu sendiri, kita bisa lihat bahwa cerita pendek yang diberikan kurang dari 10.000 kata, lebih dari 10 halaman, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah habis dibaca sekali. Ada konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, hanya menimbulkan unsur-unsur pembangunnya. Mana unsur-unsur pembangun dalam cerpen itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik atau biasa disebut dengan unsur bagian dalam cerita. Nah, yang kedua adalah unsur ekstrinsik yang biasa disebut dengan unsur yang ada di luar cerita itu sendiri. Sebelum saya membagikan LKPD yang akan kalian nanti antara dua dari setiap kelompok itu akan memaparkan di atas, dan kelompok lain silahkan memberikan tanggapan. Nah, silahkan kalian bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang kita sudah bagi di minggu kemarin, duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Sebagaimana saya sudah sampaikan tadi bahwa di dalam mengerjakan LKPD ini sudah ada petunjuknya di dalam. Silakan kalian kerjakan berdasarkan kelompok masing-masing. Prinsip saya itu nilai moral, nilai agama, dan nilai sosial. Jadi nanti kayak disempel supaya bisa dipasang. Baik, silahkan kalian bekerja sama. Ada yang memberikan pendapat, lalu ada yang menulis. Bagaimana bekerja sama dalam setiap kelompok? Bagaimana? Sudah. Ya Bu, tinggal yang unsur intrinsik Silahkan dikerjakan. Iya, bagaimana kerja sama dalam setiap kelompok? Iya, silahkan dikerjakan. Untuk pengerjaan LKPD, waktunya sudah selesai. Silahkan kelompok 1 naik untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang struktur dari cerpen. Diawali dengan unsur intrinsik yang berupa tema. Temanya dari cerita tersebut senyum Karyamin adalah pantang menyerah dan pengorbanan, berada di paragraf 5 dan 6. Dan tokoh dari cerita tersebut yaitu Karyamin, Saida, dan Pak Mano. Dari cerita tersebut berada di permukaan sungai yang berada di paragraf 1. Sudut pandang menggunakan sudut pandang orang ketiga yang sebagai pengamat, dan amanat dalam cerpen tersebut ialah tersenyum ketika menghadapi kesulitan yang berada di 5 dan 6. Puncak konflik berada di paragraf 7 dan 8. Penyelesaian berada di paragraf 5 di kesulitan. Baiklah, saya persilakan teman-teman yang ingin memberi pertanyaan kepada kami. Itu tadi hasil kelompok 1 yang sudah dipaparkan di atas 2 orang. Saya persilahkan kepada kelompok yang lain yang akan memberikan tanggapan. Apa alasannya memberikan jawaban pada cerpen judul Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari sebagai alur maju? Karena alur dari cerpen tersebut bergerak maju. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Dengan pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 1.
Sudah tidak ada. Saya persilakan ke kelompok 1 kembali ke tempatnya. Ya, kelompok 2 atau kelompok 4 saya persilahkan untuk naik di atas, juga di antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu terbagi menjadi tokoh. Tema terdapat pada paragraf 2, Pak Pamong terdapat di paragraf terakhir. Alur maju, karena cerita bergerak maju. Latar lapangan, bukti kutipan paragraf 1. Nilai budaya, masyarakat, pendesaan bukti kutipan yang berasal dari kalangan bawah secara menuju konflik pada paragraf 5 dan 6, puncak konflik paragraf 7 dan 8, penyelesaian paragraf 9 sampai paragraf 10. Ya, Itu tadi kelompok 4 sudah memaparkan hasil diskusinya. Saya persilahkan untuk kelompok yang lain memberikan pertanyaan atau tanggapan. Ada yang kelompok lain yang bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Mengapa cerpen tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga? seperti yang kita ketahui, sudut pandang adalah orang ketiga, yaitu bukti kutip. Ada lagi yang akan memberikan pertanyaan? Kita sudah jelas sampai di sini. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Tidak terasa kita sudah berada pada akhir pembelajaran kita hari ini. Saya persilahkan untuk satu di antara kalian, ada yang bisa memberikan simpulan? Saya persilahkan. Saya akan memaparkan cerpen yang beribu kata. Dia memusatkan tokoh utama dalam satu situasi. Cerpen bermanfaat bagi kita semua karena cerpen adalah cerita pendek yang terbagi menjadi 2 unsur, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Itu. Baik, kita berikan aplaus kepada timnya tadi. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bahwa kesimpulan kita pada hari ini terkait dengan cerpen, bahwa cerpen adalah cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang tidak lebih dari 10.000 kata, dan di dalam cerpen tersebut terdapat 2 unsur. Yang pertama tadi adalah unsur intrinsik yang meliputi satu, latar belakang masyarakat, yang kedua adalah latar belakang penulis, dan yang ketiga adalah nilai yang terkandung di dalam cerpen itu sendiri. Setelah kita mengambil suatu kesimpulan, silahkan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Saya akan memberikan evaluasi. Silahkan dikumpul. Waktu sudah selesai untuk pengerjaan evaluasi. Silahkan dikumpul. Hingga tadi dengan hasil diskusi, nah hasil pengetahuannya saya nilai dari bagaimana menganalisis unsur cerpen tadi dengan melalui LKPD yang kalian sudah kerjakan tadi. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, saya persilahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Ini kegiatan pembelajaran Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Hajar Rugaya, calon guru penggerak Angkatan 8 Polewali Mandar, akan melakukan percakapan dengan teman sejawat saya, Ibu Suryani, guru Bahasa Indonesia, untuk melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk bagian dari refleksi pengembangan kompetensi diri kami sebagai seorang guru. Hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin saya sudah mensupervisi Ibu Suryani pada saat beliau mengajar. Baiklah, selamat pagi Ibu Suryani. Iya, selamat pagi. Oke, pada kesempatan kali ini saya juga ditemani oleh Bapak pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 8 Polewali Mandar, Bapak Yusran. Selamat pagi Pak Yusran. Apa kabarnya hari ini Pak Yusran? Alhamdulillah. Baiklah Ibu Suryani, dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Suryani terkait kegiatan proses pembelajaran, yakni observasi kelas yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dalam hal ini saya akan mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran Ibu Ani lakukan. Untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan Ibu Ani saat kegiatan observasi di kelas terjadi? Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Terkait dengan kegiatan observasi yang saya lakukan di kelas adalah tentu saya sebagai guru yang tidak terbiasa dalam hal ini, saya melakukan merasa grogi sedikit, akan tetapi dengan seiringnya waktu berjalan saya semakin menikmati proses tersebut. Ya, alhamdulillah Ibu Ani ya, berjalan dengan baik ya. Ibu Ani bisa diceritakan sedikit, ceritakan kembali apa tujuan pembelajaran Ibu, area pengembangannya apa, terus tahapan-tahapan yang Ibu telah lakukan selama pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang saya ajarkan pada saat di kelas yang pertama di sini adalah melalui kegiatan menyimak serta didik. Kebetulan yang saya angkat di kelas itu terkait dengan cerpen, dan melalui kegiatan menyimak peserta didik menunjukkan unsur-unsur cerita pendek. Itu tujuan yang saya capai dalam pembelajaran. Yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur cerpen itu sendiri. Kira-kira itu tujuannya. Nah, terkait dengan pengembangan, area pengembangannya, di sini saya mengembangkan dari area pengembangan sikap dan keterampilan. Nah, di mana sikap itu adalah saya menilai anak-anak ketika saya memberikan pembelajaran dari awal hingga akhir sampai memberikan dalam bentuk kelompok. Saya menilai di situ adalah hal sikap. Bagaimana cara mengerjakan LKPD yang saya sudah bagikan kepada mereka, bagaimana mereka bisa bekerja sama dalam kelompok, itu saya sudah menilai dalam hal sikap. Nah, keterampilan adalah bagaimana mereka sudah membuat pada cerita pendek tersebut. Saya kira ini. Ya, bagaimana dengan aspek pengetahuannya Ibu Ani? Terkait dengan aspek pengetahuan, saya menilai daripada memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual mereka dengan konseptual cerita pendek yang mereka buat. Oh iya, betul sekali ya, Ibu Ani. Baik, jadi tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai, strategi persiapan itu tercapai semua ya, terlaksana semua ya nih. Tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan menyimak peserta didik dapat menunjukkan unsur-unsur pembangunan cerita pendek ya Ibu Ani ya. Kemudian dari segi keterampilan, secara mandiri peserta didik sudah mampu membuat cerita pendek. Iya, pada saat saya supervisi betul-betul terjadi seperti itu, mereka antusias ya Ibu Ani ya. Ya, kemudian dari pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, sekarang strategi yang dipersiapkan, kalau saya tidak salah Ibu menggunakan PBL ya. Iya.
terkait dengan diskusi, terus mereka mempresentasikan di depan. Iya begitu. Oke, Ibu Ani. Nah, apakah sudah berhasil dilaksanakan dengan baik di dalam kelas ya, Ibu Ani? Baik, menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun sebagai manusia biasa, saya merasa masih ada kekurangan tentunya. Iya. Oke, ya alhamdulillah jadi sudah dilakukan dengan baik ya, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah, menurut Ibu Ani, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang dilakukan saat pembelajaran di dalam kelas? Baik, kalau kita berbicara tentang bagaimana kekurangan hambatan yang saya alami di dalam kelas, tentu kita dapat lihat di mana siswa itu masih tidak ingin terlihat atau kegiatan belajarnya itu tersebut masih kurang aktif, disebabkan mungkin karena salah satunya adalah ketika saya membuat dalam bentuk kelompok masih ada siswa yang kurang aktif, mungkin karena mengharap kepada temannya untuk mengerjakan daripada kegiatan atau tugas tersebut. Saya kira gitu. Oh iya, jadi jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu mungkin mereka itu malu atau tidak percaya diri untuk mengungkapkan tugas-tugas mereka ya. Iya. Oh iya, betul. Oke. Nah, kira-kira mengapa hal itu terjadi, Bu Ani? Mengapa mereka kurang aktif atau tidak terlibat dalam kegiatan diskusi misalnya? Ya baik. Sebenarnya saya sudah sampaikan tadi bahwa mungkin salah satu faktor daripada kurang aktifnya anak ini itu adalah dipengaruhi oleh bagaimana mengharap terhadap teman-temannya yang sudah aktif mengerjakan, lalu dia melihat daripada temannya yang sudah aktif sehingga dia berharap kepada temannya yang lain untuk tidak mengerjakan lagi. Saya kira demikian. Terus bagaimana dengan kenyamanan mereka atau bagaimana di dalam apakah mereka nyaman dengan hal demikian? Apa kira-kira yang Ibu lakukan terhadap situasi yang seperti itu? Saya akan memberikan pertanyaan semantik ya, saya membuat siswa tersebut berpikir sesuai dengan gaya belajar. Oh iya, berdasarkan gaya belajar ya, yang misalnya gaya belajar itu ada yang kinestetik, ada yang visual, ada visual gitu. Jadi kalau saya lihat tadi itu sepertinya Ibu sudah membuat rencana ke depannya, jadi itu bisa terlihat bahwa dalam proses pembelajaran ke depan Ibu Suryani sudah membuat suatu perencanaan. Nah, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka dengan menggunakan gaya belajar yang mereka masing-masing miliki, ada yang auditorial, ada yang kinestetik, ada yang visual. Oh iya. Nah, Ibu Ani, mudah-mudahan apa yang Ibu Ani rencanakan ke depan dapat terrealisasi ya, memberikan dampak positif proses pembelajaran yang lebih baik ke depan, insya Allah. Ya, dibandingkan dengan kemarin ya, Bu ya. Insya Allah. Nah, kira-kira kapan Ibu Ani akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu akan lakukan dari apa yang Ibu sampaikan tadi? Baik. Insya Allah saya akan melaksanakan secepatnya, dan insya Allah setelah pendidikan PPG ini jabatan selesai, saya akan memulai perubahan ini insya Allah. Ya, betul sekali Ibu Ani, karena Ibu Ani lagi mengikuti pendidikan dalam jabatan, pendidikan profesi guru dalam jabatan kali ini. Jadi insya Allah setelah ini selesai ya, apalagi sekarang sudah akhir semester, jadi sangat bagus sekali dilaksanakan pada awal semester nantinya. Nah, saya kira cukup untuk hari ini Ibu Ani. Saya sangat apresiasi terhadap Ibu Ani lakukan di dalam kelas. Salah satu kegiatan yang menginspirasi. Semoga ini bisa berjalan dengan baik. Oke, baiklah, terima kasih atas waktunya Ibu Ani. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik Pak Ihsan Agus untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan pasca observasi ini. Terima kasih atas kesempatan dan saya juga terima kasih kepada teman-teman seperti waktunya untuk melakukan proses belajar
Jadi tadi Ibu Ayu sudah melakukan alur cerita ya, dengan tidak apa istilahnya, tidak memberikan jawaban secara langsung, namun memberikan pertanyaan yang romantis yang telah disebutkan atau telah diobservasi di lapangan ataupun kelas kemarin pada saat itu. Ya. Saya sangat simpati dan kagum dengan adanya proses tanggung jawab atau pembantu ini terhadap CBP dan Trans Jawa. Mengenai ini sangat aktif dan sangat saling bertanggung jawab istilahnya dalam kegiatan aktivitas. Intinya di sini dengan kesimpulan saya, kegiatan pada hari ini sangat menyenangkan, sangat bagus. Terima kasih banyak. Terima kasih juga itu sudah cerita saya, dan insyaallah Terima kasih. Alhamdulillah telah selesai semua rangkaian supervisi akademik yang kami lakukan mulai dari percakapan pra-observasi, observasi di kelas, dan percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.